Indonesia mayoritas terbesar umat Islam. Tapi sayang sejuta saya, berapa banyak umat Islam yang KTP-nya doang, tapi kepribadiannya, pola pikirnya tidak jauh dengan orang-orang kafir. Betul apa betul? Saya tanya ibu-ibu aja dulu, Bu, hari ini nutup aurat cantik-cantik sampai saya nggak bisa ngelihat mana nenek-nenek, mana gadis, mana janda. Saya mau tanya, nutup aurat lagi ngaji doang, pulang ngaji ablak-ablakan apa kagak? Jawab, ablak-ablakan apa kagak? Saya balik tanya, nutup aurat wajib tidak? Nutup aurat wajib tidak? Wajib tidak? Yang namanya wajib? Kudu, nggak di mana-mana tuh. Yang namanya kudu? Harus. Yang namanya harus? Kerjain, kan gitu ya? Rata-rata dah ngaji di mana-mana begitu jawabannya, saudara. Kenapa ini saya sampaikan? Karena ada sedikit paham, saudara. Seorang kiai, seorang profesor, seorang dokter, dia katakan wanita muslimah tidak wajib menutup aurat. Wanita muslimah tidak wajib untuk memakai jilbab, saudara. Demi Allah, kiai tersebut yang sudah mengeluarkan fatwa di TV, kita lawan, saudara. Sebab yang namanya nutup aurat buat wanita muslimah hukumnya adalah wajib. Yang namanya wajib dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat. Berarti suka tidak suka, senang tidak senang, ikhlas tidak ikhlas, rela tidak rela, bejat tidak bejat, wanita muslimah wajib untuk menutup aurat. Betul? Maaf, ibu bapak punya anak gadis, bangga akan kecantikannya, dia tidak nutup aurat, tidak kita tegur, tidak kita marahi, saudara. Dia setiap langkah keluar dari rumahnya sudah menuntun kedua orang tuanya ke dalam neraka jahanam, ya Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Mulai dari sekarang ketegasan harus ada, saudara. Tegas dengan segala macam bentuk kekafiran, tegas dengan segala macam pola pikir orang-orang kafir. Apalagi nih dikit lagi tanggal 25 Desember. Saya nggak peduli mau kiai manapun, kita punya dalil, saudara. Tidak boleh umat Islam mengucapkan kalimat selamat Natal. Haram hukumnya, saudara. Jangan Anda kira ini perkara-perkara bukan akidah. Walaupun banyak kiai bilang oh nggak apa-apa, oh silakan. Bahkan sampai sekarang saya semalam dapat WA dari kawan, Ustaz, lihat kelaguan Islam Nusantara, Ustaz. Kenapa memang? Dia tulis di parsel Barakallahu Yesus. Kan goblok pakai nyebut Barakallah, saudara. Ini kurang ngajar, mempermainkan agama. Mereka katakan semua agama di dunia ini benar. Kristen benar, Hindu benar, Buddha benar, Konghucu benar, Islam juga benar, saudara. Padahal wajib buat umat Islam bahwa agama yang paling benar di alam dunia adalah agama Islam. Berarti Kristen salah, Hindu salah, Buddha salah, Konghucu salah. Yang benar adalah Islam. Harga mati. Ini waktu bentar lagi, saya nggak pakai lama dah. Karena kan sampai dulu kontraknya. 2. Ciri umat Nabi ruhama'u bainahum, saling sayang menyayang. Nggak boleh kita sesama umat Islam ribut, betul? Nggak boleh kita sesama tetangga berkelahi. Jangan, saudara. Karena al-muslim wal-muslim kalbunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Muslim dengan muslim bagaikan satu bangunan yang satu sama lainnya saling mengkokohkan. Bahkan dalam hadis lain, al-muslim wal-muslim kalyadain, muslim dengan muslim bagaikan dua tangan yang satu sama lainnya saling membutuhkan, saudara. Pertanyakan keimanan seorang muslim. Jikalau saudaranya sedang terzalimi, hatinya tidak merasa sakit, maka pertanyakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, saudara. Ini kan lagi rame kemarin 6 laskar ditembak, saudara, betul? Sakit nggak hati kita? Benar. Sakit nggak? Ada yang bilang saya biasa aja. Sakit, saudara. Orang tidak bersalah, pengawal ulama, pengawal habaib, pengawal duriah Nabi. Enak aja mereka alasan main tembak-tembakan. Padahal tidak ada main tembak-tembakan, tapi mereka ditembak, mereka dibantai, saudara.
Jadi saya katakan kemalam dalam dakwah saya di Lenteng, saya nggak peduli, saya katakan per-peran. Jangan sampai umat Islam marah. Kita selama ini masih bersabar. Kalau kesabaran kami sudah hilang, kami sudah dikontrak nyawa kami oleh Allah. Hidup cuma 3 hari, kemarin, sekarang, besok, saudara. Kalau memang besok saya harus mati membela Allah, kalau memang besok saya harus mati membela ulama, kalau memang besok kita harus mati untuk mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, demi Allah tidak akan gentar menghadapi peluru seperti apapun juga, saudara. Betul? Jadi jangan pikir umat Islam takut. Kita nggak pernah takut, saudara. Sampai kapanpun kami siap untuk membela Allah dan Rasulnya. Sampai kapanpun kami akan terus mendukung para ulama-ulama yang istiqamah, insya Allah. Jadi kita ini harus saling sayang menyayangi, jangan kita ribut. Furu'iyah nggak usah kita ribut. Yang dikata di sini ada orang sholat telunjuknya diputer-puter, jangan diributin dah. Biarin baik mau dia begitu, betul. Kalau ada yang tangannya asyhadu alla ilaha illallah begini-gini, ada, biarin. Ada juga yang 4 kali begitu, ada, biarin. Kita kan diam. Nah yang boleh kita tegur kalau dia pakai jempol, kita tegur tuh. Lu ngaji di mana? Betul. Kalau kita yang diam ngikutin madhab Imam Syafi'i, betul. Fatwa Imam Nawawi, saudara. Sunnah ketika Anda sholat, Anda menunjukkan 2 tapak telunjuk Anda di saat mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, tunjukin tuh telunjukannya. Jangan Anda gerakin. Kenapa memangnya? Karena menunjukkan Allah dan yang esa dan yang tunggal, itu dalilnya. Imam Hanafi dan Imam Malik 4 kali gerakan atas, kanan, kiri, bawah, menunjukkan Allah tidak membutuhkan tempat di atas, di kanan, di kiri, dan di bawah. Lalu Ustaz, kalau yang begini-gini dari awal sampai akhir itu imam siapa? Imam Samudra kan dia. Udah biarin aja, biarin mau dia. Betul. Ada yang sholat takbir Allahu Akbar ditaruh di atas pusar, ada. Yang ditaruh di dada ada nggak? Yang ditaruh di samping ada? Yang lempeng aja ada nggak? Yang benar yang mana? Yang kagak sholat, yang kagak benar, yang benar, kagak benar, betul. Semuanya benar. Ente mau taruh di pusar, ente mau taruh di dada, ente mau taruh di pinggir, ente mau diem aja, silahkan, saudara. Kalau Anda tidak setuju saya ada di atas pusar, ayo kita dialog, betul. Anda pegang referensi, saya pegang referensi. Anda punya dalil, saya punya dalil. Kita duduk sama-sama, bikin konsekuensi. Kalau dalil Anda kuat, saya akan ikut Anda. Kalau dalil saya kuat, Anda yang wajib ikut saya. Kalau sama-sama kuat, kita saling menghargai, hormat menghormati. Karena perbedaan kita dalam furu'iyah, bukan usuluddin. Betul. Ada yang sholat nguber-nguber kelingking, ada nggak? Ada. Kalau kelingking belum terus aja diuber. Beneran, saudara. Saya dulu tinggal di Beji. Kelingking saya diuber terus. Lama-lama kok gak jam saja udah. Setelah kita injek dia protes. Ustaz, dosa ente nginjek kaki aneh. Kenapa dosa? Ya ente nginjek kaki aneh. Aneh punya dalil. Kata Imam Nawawi dalam kitab Kasifut saja, Allah tidak akan menerima sholat kalian jikalau kalian masih memikirkan yang sebelah kanan sama sebelah kiri. Kata Imam Nawawi, bagaimana nggak jadi pikiran kalau kelingking gue luber-luber terus. Betul. Makanya nih kalau laki sunnahnya nih kayak bapak ngelihat saya berdiri. Ini sunnahnya nih kalau lagi sholat nih. Ini sunnahnya. Kaki belakang begini, depan agak dibuka. Ini sunnahnya nih. Ya, makruh buat laki begitu, makruh tuh. Apalagi nyampe rapat, lebih makruh. Lo kenapa kok makruh lagi sholat rapat? Gak bakal khusyuk. Lo kok gak khusyuk? Ada yang ngeganjel, selesai juga. Kalau perempuan sunnah hukumnya rapat, makruh perempuan hukumnya itu udah kejawab. Hukumnya makruh. Jadi perkara furu'iyah gak perlu kita ributin, betul? Biarin aja udah. Yang tarawih 23 rakaat plus witir sama yang 11 udah gak usah ribut. Betul gak? Saya tanya di sini tarawih berapa rakaat nih? 23. Ada yang 11? Ada nggak yang 11? Biarin. Cuman kalau yang 11 datang ke yang 23 tahu diri, jangan di saf pertama, saf belakang. Entar kan lu duluan 11 pulang enak. Kadang-kadang dia di depan duluan jadi ngaco-ngacoin saf, saudara. Saya ngajar di Mall Taman Anggrek, ditanya apa katanya? Aneh mau tanya. Saya ngaji kitab Fathul Mu'in. Kitab Fathul Mu'in setengah jam, tanya jawab 3 jam. Yang saya hadapi berbagai macam madhab, golongan.
Oh, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah dan lain sebagainya. Apalagi Wahabi udah gak kehitung sudah. Ada seseorang, dia bilang begini, satu bagus, saya mau tanya, silakan apa? Bukankah Allah firmankan dalam Al-Quran warattilil Qur'ana tartila? Betul. Pertanyaan saya orang yang sholat 11 rakaat Ustaz, tapi saya nggak nyalain yang 23. Pertanyaan saya, kenapa orang yang sholat 23 rakaat plus witir kok baca Quran cepet-cepet banget? Nggak warattilil Qur'ana tartila Ustaz. Tolong jawab. Widih. Saya bilang ini orang hebat. Kira-kira kalau pertanyaan ini dilemparin ke bapak jawab apa? Gue ngikut baik udah. Nggak bisa begitu Pak. Saya jawab, baik. Saya akan jawab pertanyaan Anda. Tapi saya tanya dulu dengan Anda. Anda belajar tajwid? Belajar Ustaz. Imam siapa yang Anda ikuti? Guru saya Ustaz. Gue nggak nanya guru lu, yang gue tanya imam siapa yang lu ikuti? Apa dia bilang? Guru saya. Sekali lagi Anda nggak tanya guru ente, yang Anda tanya imam siapa yang ente ikuti? Dia nggak bisa jawab yang begini nih, yang nyalain orang gak pakai ilmu. Kalau mau nyalain orang, lu ukur dulu kemampuan ilmu lu. Saya bilang rata-rata mayoritas terbesar umat Islam itu ngaji di Indonesia itu ngikutin Imam Hafaz. Boleh tanya qarib kita sekarang. Saya nggak baca qiraatus sab'ah. Imam Hafaz membagi pembacaan Al-Quran 3 bagian. Ini buat dalil. Dikit lagi kita Ramadan. Kalau ada yang bilang, 11 23 bacanya kagak bener, itu di dalilnya nih. Imam Hafaz membagi pembacaan Quran 3 bagian. 1 tul, 2 tawasud, 3 qosor. Ilmu tajwid, biar ada berkahnya ngaji. Saya tanya, andai kata besok nih imam, Pak Usman, imam, sholat taraweh 23 rakaat, baca Quran secara tul, jamaah ridho gak? Jawab, ridho gak? Alhamdulillah. Saksiin Ustaz, saksiin kiai, udah pada ridho nih jamaah. Tahu tul? Gak usah tanya mal gimana imam baik udah. Baik kalau ridho maju Pak Usman. Yang ngomong sholat raweh nih 23 rakaat, baca Quran secara tul. Tadi kan gue bilang ridho, pengen tes kalau udah tahu ridho apa kagak. Maju nih imam. Allahu Akbar. Rakaat pertama. Imam bacanya begitu, ridho kagak? Jawab. Tadi katanya ridho. Paling giliran salam cuma imam doang. Betul? Itu baca Quran secara tul. Silakan kalau acara maulid, silakan walimatul safar, silakan walimatul bina, silakan walimatul khitan Anda baca, selagi tidak bertolak belakang dengan syarat tajwidnya. 2 tawasud. Tawasud cepet kagak, lambat kagak. Orang yang 11 tawasud tuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu disebut tawasud. 3 qosor. Nah kita ini yang 23 tuh qosor Pak. Cuman emang rata-rata imam kita kosor-kosoran. Apa emang tuntutan makmum? Padahal yang namanya kosor wajib, mat wajib mutasir, 6 harkat la yazid wa la yanqus, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Ini main potong kompas aja udah. Namanya kosor kan diringkas. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Anak muda demen banget tuh. Kata anak muda nih imam kalau perlu kita kontrak. Tapi selesai sholat kita lihat aki-aki mana nenek, coba dah. Paling pada nyindir di tiang masjid. Coba tanya, ngapa mak? Gila nih imam, ngapa emang ekspres? Gua dibikin gila, udah kayak ikan emas, ngap aja. Ya kalau mau kosor silakan pakai ilmunya, gak ada larangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu disebut fasal. Nah, kalau kita dialog masalah furu'iyah enak, Pak. Enggak perlu kita ribut. Anda punya pendapat silakan, sebab dalam kitab Risalatul Futuhat tidak boleh umat Islam siapapun dia, mau kiai kah, mau habib kah, mau orang-orang awam kah, berani mengeluarkan fatwa ini haram, ini halal, ini makruh, ini mubah bila dalilin tanpa adanya dalil. Dalil itu kita dapatkan dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' ataupun hasil qiyas, saudara. Ini umat Islam kudu cerdas begitu. Ya, jadi harus saling sayang menyayangi, nggak boleh kita ribut. Kalau urusan furu, ayo kita dialog. Tapi kalau urusan usul, udah harga mati, nggak perlu dialog. Serang, saudara. Ya benar. Kalau urusan usuluddin, rukun Islam dan rukun iman. Andai kata ada orang Islam datang ke wilayah kita, datang ke wilayah Cekumpa, ketika kita tanya, ya saya syahadat, ya saya bayar zakat, ya saya pergi haji, ya saya puasa di bulan Ramadan, tapi sholat bagi saya tidak wajib sebelum Indonesia menjadi negara Islam, maka demi Allah dia kafir, dia murtad, dia keluar dari Islam, saudara. Dan boleh kita perangi orang-orang tersebut karena tergolong murtad. Selesai udah. Itu ciri umat Nabi yang kedua, saling sayang menyayangi, ngasih mengasihi. Yang ketiga, tarohum rukaan sujada. Kalian lihat umat Nabi yang ketiga sering ruku sama sering sujud alias sholat. Saya tanya jamaah yang hadir, sholat sehari 5 kali atau 5 hari sekali? Jujur aja jawab, jujur. Ini sholat sehari 5 kali atau 5 hari sekali? Alhamdulillah Ustaz, sholat maka ketinggalan Idul Fitri doang mah. Saya tanya orang sini sholat sehari 5 kali apa 5 hari sekali? Sehari. Ini masjid, ini musola, kalau berjamaahnya rame nggak? Rame. Yang benar. Saya tanya rame nggak? Alhamdulillah Ustaz. Tadi saya dapat kabar jangan ditanya. Udah jamaah Ar-Rahman jangan ditanya. Ya emang kenapa udah Ustaz jangan ditanya? Ente bisa bayangin beduk duhur di musola, beduk asar di musola, beduk maghrib di musola, beduk isya di musola, beduk subuh di musola. Saya tanya beduknya apa orangnya? Itu dijawab. Beduknya apa orangnya? Beduknya. Ya Allah, tadi ketua DKM, ketua pembangunan udah ngomong tuh. Hikmah dari maulid ramein di musola, betul? Kalau cinta dengan Islam, tidak mau Islam diobok-obok dengan paham-paham kafir atau orang-orang kafir datang menyerang umat Islam, kekuatan kita dari masjid dan musolah-musolah yang ada, saudara. Mereka nggak perlu datang ke lurah, mereka nggak perlu tanya ke RW, mereka nggak perlu datang ke RT, cukup mereka duduk di dekat musolah. Mereka lihat, mereka teropong. Kalau musolah dan masjid yang berjamaah banyak, maka kekuatan umat Islam sulit untuk dihantam dan dihancurkan, saudara. Tapi manakala yang berjamaah sedikit, mudah umat Islam untuk diporak-porandakan, saudara. Allah. Kadang-kadang saya kesel juga yang aja aki-aki dulu. Anak muda pada kemana? Itu juga aki-aki ajan serba salah loh, udah kagak ada anak muda. Yang mukul beduk dia, yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, saudara. Ini jamaah tetangga musola pada kemana? Pak, maaf Bu, maaf. Andai kata ibu, bapak rumah dekat musola, nggak mau berjamaah di musola, terus mati, meninggal di rumah, mau disolatin ke musola, dibawa nih mayit kita ke musola atau ke masjid. Teriak itu ruh di atas kurung batang. Buka kitab Kasyful Ulumil Akhirah yang dikarang Imam Ghazali. Buka juga kitab Tadhkiratul Qurtubi yang dikarang oleh Imam Qurtubi, saudara. Apa jeritan turuh? Ya wailataha aina tudhabuna biha. Kecelakaan, mau dibawa kemana gua? Padahal rumahnya dekat musola. Teriak itu ruh di atas kurung batang lagi dibawa. Woi, gua mau dibawa kemana ini? Woi, gua mau dibawa kemana? Cuman yang gotong budeg.
Saya tanya kalau yang gotong dengar kira-kira bagaimana? Oh, kita lemparin tuh kurung batang, betul? Betul? Makanya hikmah maulid, ayo ramaikan musola, ramaikan masjid, ramaikan majelis-majelis taklim, saudara. Majelis taklim ada nggak di sini? Anak-anaknya ada? Dukung, saudara. Ajarin tuh anak-anaknya. Karena zaman sekarang kan udah susah, Pak. Ngeja udah kagak ada. Ya Pak Haji ya? Sekarang mas semua maunya serba cepat, sistem ikro. Saya bukan benci, enggak. Saya juga banyak anak murid, anak-anak kecil saya didik juz amma ngeja. Karena kan maunya ikro, serba cepat, nggak tahu kebanyakan makan Indomie instan, kali pengennya instan aja semua sudah. Pesantren ada namanya pesantren kilat, betul. Cuci foto kilat, sampai ngirim barang dari Depok nyampe ke Cirebon kilat, nggak tanggung-tanggung, kawin ikut kilat sudah. Pernah dengar kawin kilat? Nikah hari Senin melahirin Rebo kan kilat, betul, betul. Ya Allah. Padahal orang tua dulu kalau ngajarin, ya Allah Pak, saya lagi pesantren di Banten itu kalau ngeja, masya Allah anak-anak kecil resep saya. Alif Jabar A, Alif JRI, Alif PSU, bacanya sama A, I, U. Datang ke Depok beda kan? Bapak taba lamdo malu. Itu di Jawa. Tak kasroti dalro sukundo madur. Tidur. Sin patah sami mali patah ma sama. Bapak taba bakdo mabu. Baca babalu tidur sama babu. Ada nggak yang eja begitu? Kalau saya dulu sama kakek saya begitu Pak. Coba eja. Ba sin sukun kasro bismim alif lam lam sida kasro milam patalah kasrohi bismillahi alif lam ro sida patah arroh hak sukun patah roh mim patah maknun kasroni arrohmani. Ada yang begitu sekarang? Betul ya? Udah hilang. Sekarang mau serba cepat. Nggak apa-apa, yang penting ngaji. Apalagi anak sekarang demennya dilaguin. Silakan kenalkan Al-Quran, tapi jangan ngehinain. Orang Banten tuh kalau ngajarin anak kecil Pak, ditembangin. Abatatun jahakhun. Lagi tidurin bocah tuh. Dadarazun sashasun dadaun gafakun kalamanun wahala ayun. Tidur tuh anak. Ya Allah. Itu kan regenerasi nanti di masa yang akan datang. Imam-imam yang tua mundur dulu dah. Betul. Kalau ada anak muda fusah, silakan dia jadi imam, saudara. Bukan gak sah. Kalau dia lebih alim, dia lebih ngerti, wajib dia untuk jadi imam, saudara. Tuh, yang ajan anak muda. Jangan aki-aki dulu aja. Senin Kemis ajan itu pengaruh, jamaah jadi banyak. Nah anak mudanya kagak. Emang gak ada regenerasi anak muda di sini? Bikin lagi. Maju deh nih anak muda jadi imam, jadi muadzin. Orang Pak kalau udah dengar suara yang merdu dari mana juga bisa ngejar tuh di tempat, betul. Allahu Akbar. Suruh aja. Itu dengar orang ajang begitu, ada yang lari, saudara, langsung ngambil baju koko, sorban, kain sarung, masuk ke musola Ar-Rahman. Tapi ada juga umat Islam yang sedikit PA. Dia lari buru-buru ngintip doang. Yang ajan siapa? Anaknya si Anu balik lagi. Lemar gila, saudara. Betul, betul. Nah kalau udah begitu enak, makanya nih bercanda tapi banyak ilmunya. Bu jawab yang kompak, yang nggak jawab golongannya. Bu sama nggak sama monyet? Baik amat sakit bener, sama nggak sama monyet? Yang bener nggak? Ya
Saya tanya, ibu ngelahirin apa telur? Ibu ngelahirin apa telur? Monyet ngelahirin apa telur? Sama dong. Dia ketawa. Saya tanya lagi, bu sama nggak sama monyet? Sama. Kalau ada pertanyaan begitu cerdas dikit jawabnya. Bagaimana? Banyak persamaan tapi nggak bisa jawab yang kompak biar rame nih maulid, biar kata jamaah sedikit rame. Bagaimana Ustaz? Banyak perbedaan tapi nggak bisa. Saya tanya monyet baca syahadat nggak? Yang kompak monyet baca syahadat nggak? Monyet bayar zakat nggak? Monyet pergi haji nggak? Monyet puasa nggak? Monyet sholat nggak? Monyet sholat nggak? Jadi kalau ada umat Islam ngaku Islam tanpa ada udzur yang dimaklumi dalam Islam, dia nggak sholat sama dengan monyet. Ibu punya laki ibu nggak pernah sholat, datang malam Jumat tidur bareng laki yang nggak pernah sholat, sama aja tidur bareng monyet. Bapak sholat, ibu nggak pernah sholat, datang hari Minggu pergi kondangan naik motor, diboncengin sama suami, sama aja suami ngeboncengin. Ibu nggak sholat, bapak nggak sholat, anak-anak nggak sholat, keluarga besar. Jadi yang nggak sholat sama dengan, jawab yang kompak, yang nggak sholat sama dengan, RT nggak sholat RT, RW nggak sholat RW, lurah nggak sholat lurah, camat nggak sholat camat, wali kota nggak sholat wali kota, gubernur nggak sholat gubernur, menteri nggak sholat menteri, presiden nggak sholat presiden, polisi nggak sholat polisi, abri nggak sholat abri, ustad nggak sholat ustad. Juran ustad lo kenceng, juran polisi pada pelan, juran presiden pada pelan. Kenapa? Takut. Kalau ada intel di sini saya tenang aja pak. Gak, saya gak mundur. Andai kata main ditangkap saya bisa lawan. Ntar dulu jangan main tangkap gua. Yang ngomong monyet bukan gua, no jamaah. Gua mau cuma bilang yang kagak sholat sama dengan monyet. Yang ngomong jamaah bawa no jamaah Rohman sekalian. Sekarang kan main tangkap aja kagak boleh ada ustaz tegas sedikit, betul? Saya belum lama dipanggil di Polda Bandung. 8 jam kita diinterogasi gara-gara kasus saya ceramah di wilayah Bandung. Saya katakan waktu itu kejadian Istana Negara banyak baca Al-Quran pakai langgam Jawa. RRI Istana Negara pakai langgam Jawa baca Quran. Saya bilang perberan, kenapa Menteri Agama diam? Kalau Menteri Agama cerdas, dia tegur itu orang yang baca Al-Quran. Dia tanya ulama-ulama dulu, saudara. Ini yang kita sesalkan, Al-Quran sudah diguyonkan. Emang menterinya goblok, presidennya tolong, saudara. Kita turun langsung, saya main dipegang aja, dibawa kita ke polsek. Ustaz itu bagus, ente sudah menghina institusi pemerintah. 20 tahun penjaranya. Berapa? 20 tahun. Saya pura-pura budak. Berapa? 20 tahun. Oh begitu. Jangankan 20 tahun, demi Allah, tadi di saat saya ceramah, Anda kokang senjata, Anda tembak persis kepala saya tidak akan mundur, saya tidak akan takut, karena saya tidak pernah rela, saya tidak pernah ridho. Al-Quran dinistakan, mau kiai, mau presiden, mau jenderal sekalipun, saudara, akan kami lawan yang berani-berani menistakan Al-Quran, saudara. Jangan coba-coba. Makanya saya bilang, ya Allah, luar biasa saudara. Sekarang apalagi zaman main tangkap aja udah. Kemarin kawan-kawan saya udah pada masuk ngono. Bapak Nora. Saya di WA tinggal giliran ente. Saya bilang ya tenang aja saudara. Di sana kita dikasih makan. Betul. Jangan dia apa-apain baik. Jadi sholat jangan ditinggalin. Sehari semalam 5 waktu. Selanjutnya yang keempat ciri umat Nabi. Buru-buru saya potong kompas aja deh. Yang keempat, mencari karunia dan keriduan Allah. Apa karunia Allah? Cari yang mau usaha, cari usaha, yang kerja silakan kerja. Jangan ngedoa mulu, kerja kagak udah kayak toke langgar. Orang kan sekarang banyak yang begitu pak. Udah lu kagak usah ibadah, nggak usah kerja, lu berdoa aja sama Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang ngasih rizki. Dia berdoa, baik anaknya kelenger mah, ayo lu makan doa tuh. Betul. Usaha kudu, ya. Doa juga harus. Ikhtiar harus. Istri, suami berangkat doa kerja, istri sholat duha, doain suaminya. Itu istri yang soleha. Terakhir selanjutnya mencari keriduan Allah. Ibu-ibu cari keriduan Allah gak jauh-jauh, di suami, udah selesai. Udah pernah pergi haji bu? Mudah-mudahan kita bareng, amin. Mudah-mudahan kita bareng, amin. Bu, saya nemuin dalil orang yang ngelihat Ka'bah
Yang di Mekah bukan gambar P3, bukan Ka'bah. Ka'bah yang di Mekah tuh, ente ngelihat ikhlas karena Allah, itu dosa-dosa ente udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu di pojok, ya Allah Ustaz, boro-boro ngelihat Ka'bah, makan aja susah. Jangan kecil hati. Saya temuin keterangan, siapa saja seorang istri yang memandangi suaminya penuh cinta dan kasih sayang, seolah-olah dia ngelihat Ka'bah. Antar pulang dari sini liatin laki kita, liatin. Terus kemana kita liatin? Kata laki kan nanya, lu pulang maulid kayak orang gila lu. Kita jawab, bang, ngelihat Ka'bah, bang. Kebetulan laki kita hitam Ka'bah. Betul, betul. Di ujung Ka'bah ada Hajar Aswad. Orang yang ngecup Hajar Aswad jauh lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ya Allah, gede pahalanya. Berebut orang dari mana-mana menyium Hajar Aswad. Sampai ke Indonesia dia cerita, saya nyium Hajar Aswad, saya nyium Hajar Aswad. Nilai historis yang sangat luar biasa. Ibu-ibu bercerita, ya Allah Ustaz, pengen buat nyium Hajar Aswad, kayaknya nggak kesampaian. Jangan kecil hati. Siapa saja seorang istri yang mencium suaminya penuh cinta dan kasih sayang, seolah-olah mencium Hajar Aswad. Ntar pulang udah bang Hajar Aswad lah. Gitu juga ya. Ya Allah, gampang nyari keriduan Allah. Bu, ibu ngasih air segelas, buka kitab Uqudul Uzim, jauh lebih baik daripada ibu melaksanakan sholat sunat 100 rakaat. 1 gelas. 1 gelas. Besok jangan gelas ember bawain. Bikinin kopi, apalagi nyuci, masya Allah pahalanya udah gede banget udah. Ya, manfaatin tuh karunia dari Allah. Terakhir, ciri umat Nabi ada bekas tapak sujud di jidatnya. Jadi bukan berarti ada orang jidatnya hitam, wah, rajin sujud nih. Nggak ada jaminan dia masuk surga. Siapa tahu dari kecil kepentung pintu nggak hilang-hilang. Betul, hitamnya beda. Jangan mentang-mentang mau diaku umat Nabi lagi sujud dikosrok-kosrok lagi, itu salah juga. Ada ciri enak dipandang wajahnya, ada bekas tapak sujud. Beda sama bekas tapak gamparan tangan kalah main gaplek, beda. Kan orang kalau main gaplek digencet double 6 kan langsung tepuk jidat ya. Pak terus aja tuh selama sebulan. Jidatnya beda saudara sama bekas sujud. Jadi dipandangnya enak, betul. 5 ciri umat Nabi. 1, tegas dengan segala macam bentuk kekafiran dan orang-orang kafir. Yang kedua, saling sayang, menyayangi, hormat, menghormati, harga, menghargai. Yang ketiga, sholat jangan ditinggalkan sehari semalam 5 waktu. Yang keempat, mencari karunia dan keriduan Allah. Yang kelima, ada bekas tapak sujud di jidatnya. 5 perkara ini ada di diri kita, insya Allah kita akan diakui Nabi di akhir zaman oleh umatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Rabbal. Saya rasa gak panjang kalap karena sedikit lagi masuk waktu zuhur. Karena pastikan ada selang makan dulu mungkin ya. Dan saya minta maaf ke panitia, mungkin kalau disediain makan saya nggak bisa makan karena saya langsung berangkat pulang. Kebetulan jam 2 ini saya harus berangkat ke wilayah Jakarta. Nanti malam saya ngisi di Lembang. Terus jam 12:30 saya harus ada di Empang, Bogor. Luar biasa capeknya karena kita terus berjuang. Saya mau dorongan doa semuanya buat guru kita Habibul Mahbub Al-Habib Muhammad Rizki bin Hussein Syihab, biar beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemenangan dalam perjuangannya, dan buat para pengikutnya semuanya yang cinta ke beliau semoga diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para pemerintah, aparatur pemerintah baik kepolisian maupun TNI-nya yang benci kepada beliau, semoga Allah turunkan hidayah biar menunda rasa cinta kepada beliau. Bibarakatihil Quran. Al-Fatihah. Jadi saya sekali lagi mohon maaf, saya nggak bisa makan bareng kalau memang dijamu. Sekali lagi saya mohon maaf, lagian juga saya nggak berani. Tadi mau berangkat ke sini istri saya nggak tahu, saya langsung nyono. Karena kalau suami yang baik, ini sebelum saya tutup Pak, kita makan sate ingat bini, nggak dibawa tuh sate ke rumah, bini tahu dilaknat kita sama Allah. Makanya besok bawain tuh sate, kalau lagi makan sate, makan duren, bawain duren gitu. Ya, saya kebetulan kalau di sini makan enak, istri di sono kagak makan enak, saya dilaknat. Gimana caranya biar Ustaz nggak dilaknat? Bungkus katanya Pak Ustaz. Enggak, ini bercanda, saudara. Saya rasa ini saja. Sekali lagi saya mohon maaf.
urusan doa nanti biar sama sesepuh saya nggak pernah mau untuk baca doa kalau di sini masih ada sesepuh, apalagi ada Pak Usman, kawan saya, abang saya. Jadi biar beliau yang baca doa atau ustaz-ustaz lain saya serahkan. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita